Tengah depan, bawah, silakan. Nah, apa sebenarnya hubungannya? Sebetulnya yang dia lihat dari Win itu dia juga nggak tahu karena dia tidak mencari Win. Win itu datang kepada dia mungkin dikirim Tuhan atau alam semesta. Oke. Dan tiba-tiba mereka bertemu dan dia merasa loh kok ada perasaan yang timbul lagi, kok gue bisa mulai merasa lagi. Iya. Apakah itu cinta? Apakah itu kenangan dari masa lalunya? Dia nggak tahu tapi dia merasa gue harus geserkan energi gue kepada si Win ini gitu. Kita pengen tahu sudut pandang lo sedikit lagi, Jerome. Tadi di terakhir, pelukan terakhir, Ray itu sebenarnya pengen sampai jumpa apa selamat tinggal? Karena itu berasa banget sih kita yang nonton kayak sampai jumpa apa selamat tinggal sih yang lo pengen gitu. Sebetulnya si Ray kepada Win kan? Iya. Sebetulnya kalau menurut gue pribadi ya, pada akhir di film itu sampai jumpa aja. Selamat tinggal aja. Karena Win itu merupakan yang dia tidak sadari adalah satu level di mana dia mulai pelan-pelan untuk healing. Nah kan dia lanjut kemana lagi tuh? Iya, iya. Nah di situ dia mungkin ketemu orang lagi yang bisa membantu dia untuk mengingat dirinya kembali. Yang untung dia nggak bunuh diri gitu. Dengan semua masa lalu yang dia punya, dia memutuskan untuk memulai hidup yang baru, menjadi orang yang baru dengan situasi yang baru. Pokoknya semua mau dari nol gitu. Dan bisa dilihat dari perubahan looknya, dari perubahan sikapnya yang udah benar-benar maunya gue bertahan hidup aja deh gitu. Happiness gue adalah my loneliness gitu. Dia udah kata-kata hari ini tuh dari Jordi. Coba ulang Jordi biar kita potong di TikTok nih, bagus banget ini. Coba gimana Jordi kata-kata? My happiness is my loneliness. Itu teman-teman. Itu jadi ya dia mau mulai say goodbye ke semuanya. Terhadap Dani pun dia goodbye, gue akan jadi Reno sekarang. Wow, ini kan barengan lagi sama Putri Barino, sebelumnya kan pernah satu project. Apa tantangan di kali ini untuk seorang Jordi? Ini untuk project ini menarik sih untuk hubungan dengan Putri Marino, dimana yang sebelumnya sama Mas Adri juga. Iya. Kita lebih ke pendekatan secara individu gitu. Bagaimana Putri mengenal Jordi, Jordi mengenal Putri. Untuk di project Sampai Jumpa Selamat Tinggal, kita lebih tajam lagi ke karakternya. Karena kita sudah saling mengenal satu sama lain sebagai Jordi dan Putri. Sekarang bagaimana nih Dani dan Win? Karena hubungan Dani dan Win ini kan ya itu tadi kusut, udah tidak bisa ditolong, bisa jadi satu arah juga gitu. Bagaimana kita bisa build hubungan itu tanpa dijelaskan banyak di film kayak gitu. Jadi lumayan diskusi panjang dengan Putri dan Mas Adri, dibantu juga teman-teman yang lain. Kita cerita soal hubungan toksik itu kayak apa kayak gitu. Dan Putri kan cukup serius untuk mendalami karakter kan. Iya. Dan gue lumayan tipikal yang mirroring gitu. Jadi apa yang dilakukan sama lawan main gue itu juga yang akan gue kasih. Dan ya terciptalah Dani dan Win yang barusan teman-teman lihat. Semoga bisa dirasakan gitu betapa kusutnya, betapa capeknya Dani dengan Win. Syuting di Sosan kan ya. Kita sempat syuting di Sosan, itu kota kecil 30 menit dari Dangjin. Nah lucunya di Sosan itu juga ternyata cukup banyak mafia-mafia atau gangster di sana. Okay. Jadi aku kayak melihat aktivitas orang-orang di sana dan itu sangat cukup menarik sih untuk menjadi apa ya, vocabulary untuk si Vanya ini. Yes. Untuk bahasa sendiri gimana? Di sini kan juga paling banyak nih porsinya pelajari bahasa Koreanya, itu gimana? Lumayan, tapi untungnya kita diberikan privilege untuk kita punya dialect coach. Jadi kita sebelumnya pas proses reading kita diberikan sekitar 2-3 minggu untuk berlatih dialog Koreanya. Kita dibantuin sama Kak Ayu, dia emang orang Indonesia yang sudah menetap di Korea lama. Jadi kita dikasih tahu pelafalannya seperti apa, pronunciation-nya gitu. Tapi kita juga dibantu sama production service kita di sana, fixer kita namanya Jay. Jadi kita bisa konsul ke dia kayak kalau misalnya anak muda ngomong bahasa Korea di sana tuh seperti apa gitu. Jadi bisa lebih relate lah gitu. Lu tuh siapa? Tapi senang sekali dan setelah nonton tuh hasilnya juga lucu juga ya. Lucu banget, kita pengen banget nyobain ayam bakarnya sekarang Mas. Udah gosong Pak, udah gosong. Karena gue beliin aja. Karena bisa dibilang kan Mas Anto ini sebagai emergency call-nya buat teman-teman Indonesia di Korea. Tapi Mas Kiki melihat peran Anto ini seperti apa?
Kalau di film ini gue melihat Anto tuh sebagai karakter penyeimbang gitu, antara rekan-rekan yang chaos ini, mereka tidak tahu kemana mereka akan mendatangi orang, satu-satunya orang yang mungkin mereka kenal dan mereka tahu dan sama-sama berasal dari Indonesia ya Anto gitu. Anto tuh karena sudah lama di Korea, dia tahu seluk-beluk Korea seperti apa, tahu bagaimana imigran gelap di sana seperti apa, dilarikan kemana, mafianya seperti apa, tapi juga Anto tahu yang jalur resminya seperti apa. Jadi kalau ada orang minta bantuan ke Anto, khususnya orang Indonesia, pasti akan dengan serta-merta Anto akan membantu. Lu mau tempat, mau apa, gue ada kenalan ini, karena jaringannya Anto juga udah cukup lama di situ. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk. Tapi kalau misalnya terlalu dijelasin, ini juga sih mengurangi misteri. Tapi secara visual gitu, buat saya menarik gitu, karena seperti di frame tuh seperti cycle yang berulang, dan lucunya kan kalau biang lala tuh ininya juga bisa muter ya gitu, jadi kayak cycle dalam cycle gitu. Dan kalau malam juga bagus gitu secara shoot di kamera gitu, jadi kita ambil itu. Yang kedua apa tadi? Bajunya tadi banyak baju karakter yang berwarna hitam. Sebenarnya saya juga suka hitam sih soalnya. Saya juga pakai hitam, tapi sebenarnya pendekatannya adalah 5 karakter ini tuh harus secara visual mencerminkan loneliness-nya mereka gitu. Dan loneliness juga ada wounds juga, ada luka juga gitu secara jadi kombinasi pakaian yang gelap, juga ada tato, juga ada beberapa pernak-pernik yang berwarna gitu. Sebenarnya kombinasi itu yang pengen ditampilin gitu. Siap, terima kasih Mas Ardi. Selanjutnya ada lagi